شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillah jazahumullah khaira. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Mudah-mudahan Allah selalu paring sehat, waras, bagas, aman, lancar, dan barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rahmatnya yang tidak ada henti-hentinya Allah berikan kepada kita, terutama pada saat ini Allah paring sehat, waras, bagas, Allah paring kesempatan sehingga kita semuanya bisa mengikuti asrama Ramadan di tahun ini. Ini adalah semata-mata peparing dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Terlebih Allah juga membuka hati kita, melapangkan hati kita, bisa memahami, meyakini atas kebenarannya Quran hadis. Sempurna apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Maka kita ungkapkan rasa syukur kita dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kepada para wasilah hidayah atas perjuangannya, atas pengorbanannya dengan harta, dengan tenaga, bahkan dengan nyawa. Sehingga Quran hadis jamaah ini bisa tumbuh dengan subur, terutama di Indonesia, dan bahkan sudah berkembang sampai ke mancanegara. Ini berkat jasa, perjuangan, pengorbanan para perantara agama. Kita doakan dan kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan kalimat Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu paring manfaat dan barokah. Dan juga kepada Bapak Ibu dan saudara jamaah sekalian, terutama para generus yang telah memerlukan untuk bisa mengikuti asrama di Ramadan tahun ini, saya ucapkan syukur dengan kalimat Alhamdulillah jazakumullah khaira. Mudah-mudahan Allah paring umur panjang kepada kita sehingga bisa menyelesaikan Ramadan sampai purna, sampai finish, sehingga kita dapat banyak barokah, banyak pertolongan, banyak ampunan dari Allah. Untuk berikutnya ya kita meneruskan asrama tahun lalu. Sudah sampai surat At-Taubah. Untuk sesi ini ayat 37. Surat Taubat ini ketika kita membaca ya tanpa dengan bacaan bismillah, langsung ta'awud. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufar. Yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman.
ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna du'afa'u faqawi fi ridhaka da'fana wa khudh lanal khaira bi nawasina waj'alil islama muntaridona. Allahumma inna du'afa'u faqawina wa inna dhilla'u fa'izana wa inna fuqara'u farzuqna. Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin wa anta basutu alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika wa anta ja'ala aishana aishan qaran wa rizqan daron
wa amalan baron. Allahumma inna nas'aluka na'imal muqim alladzi la yahulu wa la yazul. Allahumma inna nas'aluka na'ima yaumal 'ailah wal amna yaumal khauf. Allahumma inna a'udzubika min syarri ma ataitana wa syarri ma mana'tana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Innaman nasi'u, sesungguhnya menunda atau mengundurkan, iku ziyadatun menambah, fil kufri dalam kekufuran. Jadi menunda bulan haram itu justru menambah di dalam kekufuran. Yudollu disesatkan, bihi dengan menunda, sopo alladzina orang-orang, kafaru yang kafir mereka. Jadi orang-orang kafir disesatkan karena dia menunda aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yuhillunahu, menghalalkan mereka, hu pada nasi, pada menunda itu, aman di dalam 1 tahun. Wa yuharrimunahu, dan mengharamkan mereka, hu pada menunda, pada nasi, aman 1 tahun. Liwati'u, agar mencocoki mereka, orang-orang kafir, iddatama, pada hitungannya apa-apa, haroma, yang telah mengharamkan, sopo Allahu Allah. Praktek menundanya mereka itu adalah dengan cara menghalalkan dalam 1 tahun, mengharamkan dalam 1 tahun. Yang tujuannya agar hitungannya cocok dengan ketentuan yang Allah haramkan. Fayuhillu, lalu menghalalkan mereka, ma pada apa-apa, haroma, yang telah mengharamkan, sopo Allahu Allah. Mereka menghalalkan tentang keharaman Allah. Di dalam ayat 36 itu dijelaskan bahwa inna iddatas syuhur indallahi asyara syahron. Jadi hitungan 1 tahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardo. Jadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha, dari 12 itu arbaatun hurum. 4 hurum haram. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Dilarang untuk berperang. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang tegak. Itu aturan sudah. Nah 12 bulan ini bukan bulan Januari, Februari. Tapi hitungan ya bulan Muharram, bulan Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Ula,
6 Jumadi Tsaniyah, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Nah, dari 12 bulan ini itu ada 4 bulan yang diharamkan, dilarang untuk berperang. Yaitu kalau di hadisnya itu dijelaskan salasun mutawaliyat. 4 bulan yang diharamkan itu yang 3 berturut-turut. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan Rajab keempatnya ini. Nah, Rajab ini ada di antara Jumadi dan Sya'ban. Jadi Jumadi Tsaniyah, Rajab dan Sya'ban. Jadi Rajab ada di antara di bulan yang ke-7, itu Rajabnya. Jadi yang berturut-turut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berurutan. Adapun Rajab tempatnya antara bulan Jumadi dan Sya'ban. Nah, praktek yang mereka lakukan, mereka itu sengaja menunda bulan yang diharamkan ke tempat bulan yang halal. Misalnya, ketika mereka itu niat untuk berperang di bulan Muharram, maka bulan Muharram itu mereka jadikan bulan halal. Lalu yang haram dipindah di bulan Safar. Tadi kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, bulan Muharram nggak boleh berperang ini. Tapi ketika mereka pengen berperang, niat berperang, maka bulan Muharram mereka jadi bulan halal. Lah, biar hitungannya tetap sama 4 bulan yang diharamkan, mereka pindah bulan yang haram itu di bulan Safar. Nah, karena itulah justru menambah kekufuran mereka. Mereka menentang pada aturan yang Allah tentukan. Karena itulah orang-orang kafir disesatkan oleh Allah. Sesat, nyimpang dari aturan yang ada. Jadi yuhillunahu aman, wa yuharimunahu aman. Jadi mestinya bulan Muharram itu nggak boleh berperang, tapi mereka buat halal. Terus yuharimunahu aman. Bulan haramnya mereka pindah di bulan Safar. Kenapa dipindah? Biar hitungannya sama. Dalam 1 bulan, dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang diharamkan. Fayuhillu ma haramallah. Mereka menghalalkan tentang keharaman Allah. Jadi mereka itu mikirnya itu hitungan. Bukan mikir itu adalah aturan dari Allah. Udah paten itu, nggak bisa dirubah. Bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Paten sudah. Nah, mereka anggapnya yang penting 4 bulan. Terserah mereka mau mindah-mindah bulan yang diharamkan ke bulan yang halal ketika mereka pengen untuk berperang di bulan yang telah diharamkan. Zuyina dihias-hiaskan lahum untuk mereka apa su'u amalihim, jeleknya beberapa amal mereka. Jadi yang mereka lakukan itu
amal jelek mereka itu dihiaskan kepada mereka. Mereka jelas melanggar aturan yang ada. Tapi perasaannya mereka itu ya baik. Karena apa? Mereka dihiasi oleh setan. Oleh setan dibuat dibisiki, Allah nggak apa-apa. Yang penting kan hitungan tetap 4. Kamu bolak-balik ya terserah, penting pokoknya dalam setahun itu ada 4 bulan yang diharamkan. Wallahu dan Allah la yahdi tidak menunjukkan sapa Allah al-qaumal kafir pada kaum yang kafir. Allah tidak menunjukkan kepada kaum yang kafir. Ya. Sudah ditentukan bulannya, sengaja mereka terjang. Nggak sesuai dengan petunjuk dari Allah. Itu keterangan yang pertama. Yang kedua, innaman nasiu sesungguhnya tempo, apa tempo itu? Tempo 4 bulan haram itu, ziyadatun menambahi fil kufri dalam kekufuran. Jadi tempo 4 bulan haram itu justru menambah kekafiran mereka. Yuhillunahu aman, wa yuharrimunahu aman. Liwatiu agar menerjang mereka. Yang kedua ini, agar menerjang mereka, iddatama hitungannya apa-apa, harama yang telah mengharamkan sapa Allah. Fayuhillu ma harramallah. Ini prakteknya itu, ini yang kedua, ini prakteknya di dalam 1 tahun, 4 bulan yang haram itu mereka jadikan halal. Lalu tahun berikutnya, 4 bulan yang haram itu mereka jadikan haram. Memang mereka niat untuk menerjang aturan dari Allah. Yang penting kan hitungannya 4. Jadi mereka sengaja menerjang hitungan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Sehingga mereka berani menerjang aturan yang ada. Jadi, saya ulangi lagi, kalau nasi'u dikasih makna menunda atau mengundurkan, liwatiu maknanya supaya mencocoki mereka orang kafir. Maksudnya, bulan yang diharamkan untuk berperang itu, mereka pindah di bulan yang dihalalkan. Yang penting hitungannya podo. Ketika mereka niat ingin berperang di bulan haram, maka itu dianggap bulan yang halal, gengijoli di bulan yang berikutnya, yang dihalalkan oleh Allah. Yang kedua, sengaja mereka inaman nasi menunda, atau nasi itu tempo, di tempo 4 bulan haram itu liwatiu maknanya supaya menerjang mereka. Ini parah lagi nih. Jadi dalam 1 tahun mereka anggap bulan halal semuanya. Berikutnya, tahun berikutnya haram semuanya. Sengaja mereka menentang aturan dari Allah. Perasaan mereka itu benar. Karena apa? Mereka dihiasi oleh setan. Memang Allah tidak menunjukkan kepada kaum yang kafir. Mereka tidak percaya dengan aturan yang telah Allah tentukan untuk mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ma apakah
lakum bagi kalian. Idza qila ketika dikatakan lakum pada kalian, infiru berangkatlah kalian, fi sabilillah di dalam jalan Allah. Itsaqaltum maka merasa berat kalian ilal ardi pada bumi. Ini turunnya ayat ini itu ketika terjadinya perang Tabuk. Ini orang-orang Islam, Nabi dan orang Islam itu memerangi kepada orang Rom. Pada waktu itu ya keadaannya panas, perbekalan ya sedikit. Memang ya maishanya ya sulit waktu itu. Sehingga ada sebagian orang Islam itu mereka merasa berat untuk berperang melawan orang Rom. Jadi perjalanan jauh, pas cuaca panas, ma'isyah berat, perbekalan cuman sedikit. Lalu mereka ditegur oleh Allah, hei orang-orang iman, ngapain kalian semua itu loh? Wong diperintah untuk perang, membela agama Allah, kok sampai memberatkan tentang urusan dunia. Ngabotke urusan dunia. Araditum, adakah ridho kalian? Adakah senang kalian? Bil hayati dunia dengan kehidupan dunia. Minal akhirati daripada akhirat. Apakah kalian lebih condong dengan urusan dunia daripada akhirat? Padahal fama mataul hayati dunya, maka tidak ada kesenangan kehidupan dunia fil akhirati dibanding akhirat illa kecuali qalilun sedikit. Illa kecuali qalilun sedikit. Kalau ceritanya waktu diperintah perang Tabuk itu pas musim panen. Panen kormanya. Sehingga di antara orang iman itu ada yang mereka memilih untuk ngurusi panenannya itu. Ditegur oleh Allah. Gimana kalian itu? Diperintah untuk berperang membela agama Allah sampai memberatkan tentang urusan dunia. Ngebodne panenane. Apakah kalian itu memilih senang dengan urusan dunia mengalahkan akhirat? Padahal tidak ada kesenangan dunia di dunia itu ya mataul qalil, mataul ghurur. Kalau di akhirat, wow, surga itu kenikmatan yang abadi. Kalau di hadis lain itu jelaskan
a'tatu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi aku menyiapkan untuk hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dikerentek oleh hati, saking bagusnya. Kenapa kok dikalahkan dengan urusan dunia? Kalau dalam hadis dijelaskan, wa kullu na'imin zailun illa na'ima ahlil jannah wa kullu hamin munqati'un illa ham ahlin nar. Jadi semua kenikmatan di dunia itu pasti akan sirna, pasti akan hilang, kecuali nikmatnya ahli sorga. Semua kesusahan di dunia pasti akan putus, akan hilang, kecuali susahnya yang ada di dalam neraka. Jadi surga itu pol banget. Kok bisa-bisanya kalian lebih memilih urusan dunia? Illa tanfiru, jika tidak berangkat kalian, yu'adzibukum, maka akan menyiksa sapa Allah pada kalian azaban, dengan siksaan aliman yang menyakitkan. Jika kalian tetap tidak mau berangkat berperang membela agama Allah, maka Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang menyakitkan. Wa yastabdil, dan akan mengganti sapa Allah kauman, pada kaum, ghairakum, selain kalian. Wala tadurruhu, dan tidak memelaratkan kalian, tidak memudaratkan kalian, hu, pada Allah, syai'an, pada sesuatu. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, kuasa. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Allah memerintahkan, lalu ada ancaman. Ini menunjukkan bahwa itu perintah yang wajib. Diwajib itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu namanya wajib. Diberi pahala kalau dikerjakan dan disiksa kalau ditinggalkan. Itu wajib. Di sini kalau kamu tidak berperang, tidak mau berperang, Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang menyakitkan, dan bahkan Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Kalian tidak akan bisa memudarkan pada Allah sedikit pun. Mau berlindung, berusaha untuk cari selamat, tidak akan bisa. Cari bantuan, tidak bisa. Pasti Allah akan menyiksa kepada kalian. Karena apa? Tidak taat. Di perintah perang tidak mau berangkat perang. Nah, ayat ini bisa mansuh, bisa tidak. Kalau mansuh, itu nasihnya ayat 122. Maksudnya ada pengecualian di ayat 122 itu dijelaskan wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Jadi
Orang iman tidak boleh berangkat semua. Nah gimana? Harus ada sebagian yang tetap jaga di rumah. Nah, illa tanfiru berarti semua harus berangkat ini. Berangkat membela agama Allah, nggak ada yang jaga di rumah. Maka dimaksud nasihatnya ayat 122 yaitu wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Orang iman tidak boleh berangkat semuanya. Ada sebagian tetap jaga di rumah. Bisa juga tidak mansuh. Memang sudah semestinya orang tidak taat, nggak mau berperang, terkena siksa. Jadi agama itu ya di dalamnya ada ahabba, ada yang menyenangkan, ada kariha, ada yang membencikan. Ada yang semangat, ada tidak semangat. Bahkan ada atharatin alaika. Itu agama. Jadi nggak bisa dilogika. Siapa yang perintah? Ya sami'na wa ta'na. Di sini Allah perintah orang-orang iman untuk berperang. Kalau nggak perang, diancam siksa. Wala tadurru syai'ah. Kalian tidak akan bisa memudaratkan Allah sedikit pun. Maksudnya itu ketika Allah memberikan siksanya, kalian tidak akan bisa untuk menghindar. Mau lari tidak bisa. Mau berlindung tidak bisa, pasti akan hancur. Mau apalagi perlawanan, oh nggak sepadan itu. Illa tansuruhu, jika tidak menolong kalian, hu pada Muhammad, faqad nasarahu, maka sungguh telah menolong hu pada Muhammad, sopo Allah. Idh akhrajahu, ketika mengusir hu pada Nabi Muhammad, sopo alladzina, orang-orang kafaru yang kafir mereka. Jika kalian tidak mau menolong, nggak mau membantu kepada Nabi Muhammad, nggak mau ikut berperang, Allah telah menolong Muhammad itu ketika orang-orang kafir mengusirnya. Tsaniyasnaini, duanya dua orang, itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Idhuma, ketika keduanya fil ghori, di dalam gua, di gua Thur ya. Idh yaqulu, ketika berkata sapa Nabi Muhammad li sahibi, pada temannya Nabi Muhammad, itu Abu Bakar. La tahzan, jangan susah engkau teman. Innallah, sesungguhnya Allah, ma'ana, beserta kita. Fa'anzala, lalu menurunkan sopo Allah sakinatahu, pada ketenangan Allah, alaihi, atas Nabi Muhammad. Wa ayyadahu, dan menguatkan, membantu sopo Allah hu pada Nabi Muhammad, bijunudin, dengan bala tentara. Lam tarauha, yang tidak mengetahui kalian, ha pada tentara, ha pada junud.
Wa ja'ala dan menjadikan sapa Allah kalimatal ladzina pada kalimatnya orang-orang kafaru yang kafir mereka as-sufla pada hina. Wa kalimatullah dan kalimatnya Allah iya kalimatnya Allah al-ulya luhur. Wallahu dan Allah azizun maha perkasa. Hakimun maha menghukumi. Jadi kalau kalian tidak menolong agama Allah, nggak mau membantu kepada Muhammad berjuang membela agama Allah, Allah sudah pernah menolong Nabi Muhammad itu ketika orang-orang kafir mengusirnya. Mereka mengejar, Nabi bersembunyi di Gua Thur, berdua, ketakutan temannya itu, lalu Nabi mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Hei teman, kamu gak usah susah, Allah beserta kita. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan bahkan membantu menguatkan dengan bala tentara, yaitu malaikat yang kalian tidak tahu. Allah jadikan kelima orang kafir itu hina. Usaha mereka tidak berhasil. Dan kalimat Allah adalah luhur, menang, nggak bisa dikalahkan. Allah itu zat yang maha perkasa, juga zat yang maha menghukumi. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Istirahat dulu. Ya. Mungkin terasa lapar, ya istirahat, ya ongke-ongke, ya ambil ya leyeh-leyeh lah. Nah, untuk menghilangkan rasa lelahnya. Jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persiapan. Bangun, bangun. Monggo kita teruskan. Dalam riwayat dijelaskan ya. Dalam hadis itu ada dijelaskan. Jadi Abu Bakar berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil ghor. Jadi aku itu ada di gua bersama dengan Nabi, kata Abu Bakar. Farafa'tu ro'si. Aku angkat kepala saya melihat ke atas gitu. Fa'idha ana biaqdamil qaum. Aku melihat telapak kakinya kaum kafir itu. Aku tahu. Fakultu ya Nabi Allah, lau anna ba'dahum ta'ta'a basarahu ro'ana. Nabi, andaikan mereka orang kafir itu menundukkan kepalanya, pasti melihat kepada kita. Qala uskut, diamlah kamu. Udah, diam kamu Bakar. Ya Abu Bakrin, ithnani, Allah thalith thahuma. Memang kita berdua, tapi Allah bersama dengan kita, Allah yang ketiganya. Dijelaskan lagi itu, jadi ketika Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, ada di gua itu, Allah itu mengirim sepasang burung merpati. Hingga keduanya bertelur di bagian bawah celah gua. Dan juga laba-laba membuat sarang di situ. Jadi di pintu gua itu ada laba-labanya, juga ada telurnya burung merpati. Dijelaskan bahwa seekor burung merpati datang dan hinggap di mulut gua. Lalu Nabi berdoa, Allahumma a'mi absarum, ya Allah butakan mata mereka. Maksudnya jangan sampai mereka itu melihat saya waktu itu. Ya Allah butakanlah penglihatan mereka. Maka para pengejar pun mereka mencari ke kanan dan ke kiri di sekitar gua. Seraya berkata, seandainya Muhammad dan Abu Bakar itu masuk ke gua ini, tentu telur burung pasti akan pecah. Dan sarang laba-laba pasti akan rusak. Jadi guanya kecil katanya itu, hanya cukup berdua saja. Mereka mikir, andaikan ada di sini, pasti telurnya akan pecah, terinjak itu. Sarang laba-laba pasti akan rusak. Tapi kok masih utuh semuanya? Allah buat mata mereka itu tidak melihat pada Nabi dan Abu Bakar. Itu bukti pertolongan dari Allah. Makanya dijelaskan itu wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Jadi kalimatnya orang kafir itu hina. Maksudnya apa? Yang mereka rencanakan nggak berhasil. Tapi wa kalimatullah yal uya. Kalimat Allah itu mulia, menang. Kalau dalam ayat lain itu wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berupaya. Allah pun juga berupaya. Tapi wallahu khairul makirin. Allah sebagai pemenangnya. Mengalahkan apa yang mereka rencanakan. Makanya dengan ayat ini itu kita harus yakin bahwa kebenaran itu akan selalu ditolong oleh Allah. Selama kemudian dijaga, tidak salah niat, dan berbudi yang luhur, jaminan dapat pertolongan dari Allah. Kalau dalam hati diterangkan begini. La yazalu hadzal amru fikum wa antum wulatuhu malam tuhditsu a'malan. Jadi selama kalian tidak memperbarui amalan, dalam arti betul murni, kalian selalu ditolong oleh Allah. Selalu sebagai pemenangnya yang memimpin. Tapi kalau sudah tidak murni lagi, dicampur dengan
bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, maka salatallahu alaikum syirara khalqi. Allah akan menguasakan makhluk yang jelek, yang kejam, diktator, mengalahkan kepada kalian semuanya. Faltahukum kama yultaha hadal qadib. Lalu makhluk jelek itu akan menghancurkan kalian seperti dihancurkannya kayu bakar ini. Nah, makanya kuncinya itu harus selalu memurnikan. Pasti pertolongan datang. Buktinya mereka mengejar Nabi Muhammad Abu Bakar. Nabi ada di gua Sur yang kecil guanya itu yang berdua saja. Abu Bakar mengatakan Nabi, agar mereka menundukkan kepalanya pasti melihat kita. Nabi bilang, diam. Memang kita berdua, tapi Allah akan melindungi kepada kita. Allah kirimkan burung merpati, bertelur di situ, ada laba-laba, sehingga mereka tidak menyangka, tidak punya pemikiran, ada dalam situ. Allah buat mata mereka itu tidak melihatnya. Itu bukti pertolongan dari Allah. Ini yang membantah kepada mereka. Kalau kamu tidak mau menolong agama Allah, Allah berdoa kepada Nabi Muhammad memperjuangkan pada agamanya Allah. Infiru, berangkatlah kalian. Khifafan dengan ringan. Wathikolan dan berat. Jadi berjuang untuk agama Allah ini ya ada kalanya ya ringan, ada kalanya berat. Kalau itu sudah ketentuan dari Allah, apapun akan dia lakukan. Yang dominan berarti kefahamannya. Hawa nafsu dikalahkan. Zaman Nabi itu ketika mereka perintah perang berangkat, nggak alasan. Mereka meyakini berangkat perang kalau mati syahid, kalau menang dapat jarahan. Nah, itu para sahabat waktu itu yang Allah paling kefahaman yang kuat. Nah, ini infiru khifafan wa thiqalan ini ada dua keterangan. Yang pertama mansukh. Nasekhnya itu ayat 91. Surat Tobat juga, yaitu bunyinya laisa 'alad du'afa wala 'alal mardo wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasakhu lillahi wa rasulih. Jadi kalau mereka itu beres, mereka tidak beralasan memang keadaan lemah, keadaan sakit, nggak punya biaya, nggak punya kendaraan untuk berperang, itu ada kemurahan untuk tidak ikut perang, nggak dosa itu. Kalau infiru khifafan wa thiqalan berarti harus berangkat semuanya, harus berangkat apapun keadaannya. Makanya itu dimansuh. Nasihat 91 ya, kalau memang betul-betul dia itu kondisinya ya lemah, tidak mampu, keadaan sakit, kendaraan tidak ada, tidak dosa untuk tidak ikut perang. Yang kedua, tidak mansuh. Keterangannya memang sudah semestinya membela agama Allah itu ya dalam keadaan ringan maupun keadaan berat. Semua dilalui. Dijalani itu. Oh, niat golek swarga. Wah, berat dong kalau gitu. Ya, sudah sewajarnya. Al-jannatu ghaliyah. Surga itu mahal. Nggak bisa kita temu dengan santai. Semua dipertaruhkan untuk bisa meraih surga yang tinggi. Ya, syukur bagi bisa mendapatkan surga Firdaus. Tadi saya bacakan bahwa surga itu Allah siapkan untuk hambanya
dengan sesuatu yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah dikerentek oleh hati. Saking bagusnya. Orang cari dunia saja yang belum jelas, itu berani berkorban apa saja kok. Kontrak kerja, belum tentu berhasil, tapi udah mengorbankan, menjual sawahnya, menjual apa untuk berangkat kontrak kerja. Nah kalau kita berjuang membela agama Allah itu pasti hasilnya jelas mendapatkan sorga. Jadi kalau toh merasa berat, wajar mencari sesuatu yang besar soalnya. Wajah itu dan membelalah kalian. Kalau zaman Nabi berperanglah kalian. Bi'amwalikum dan beberapa harta kalian. Wa anfusikum dan beberapa diri kalian. Fi sabilillah di dalam jalan Allah. Jadi berjuanglah kalian membela agama Allah dengan harta dan diri. Kalau dulu zaman Nabi ya untuk membeli alat perang, hartanya, kendaraannya, ya, kuda apa unta, dirinya dia langsung ikut berperang itu. Membela agama Allah. Kalau memang qadarnya itu umurnya panjang, dia nggak akan mati. Dalam peperangan, Allah paling pertolongan. Tapi kalau qadarnya umurnya nggak panjang, nggak usah perang pun dia juga akan mati. Sama. Nah kalau sekarang berjuangnya ya dengan harta, pembelaannya, infaknya, itu diniati untuk kelancaran agamanya Allah. Alhamdulillah dengan pembelaan itu, Quran hati berjalan lancar. Semua kegiatan bisa berjalan. Nah, apalagi ini ya di bulan Ramadan. Jadi itu bisa dimanfaatkan betul kesempatan untuk infaknya. Mumpung lipatan pahala sangat besar sekali. Dzalikum demikian itu khairun baik lakum untuk kalian. In kuntum jika ada kalian tak lamuna mengetahui kalian. Jika kalian tahu membela agama Allah dengan harta dan tenaga itu baik untuk kalian. Kalau toh mati dalam peperangan berarti mati syahid. Kalau menang mendapatkan jarahan. Jadi dengan jihad menggunakan harta dan dirinya itu baik untuk kalian, ya mendapatkan ridho dari Allah, dapat keuntungan dan derajat yang luhur, dapat pertolongan. Kalau meninggal mendapatkan surga. Berjuang takut melarat, padahal keadaannya melarat. Nek sugih wedi pantes lah mungkin. Wedi melarat sugih soalnya. Ini belum kaya. Gong sugih wedi melarat ya. Apa sing dibanggakan itu apa gitu loh. Tapi kalau keadaan ya seperti yang kita alami sekarang ini, niat berjuang itu nanti ya Allah akan berikan pertolongan. Laukana jika ada opo perang, iku arodon harta, koriban yang dekat. Jadi jika berperangnya itu diperkirakan bisa mendapatkan harta yang dekat, dipastikan menang.
Wasafaron dan pepergian qasidan yang sedang. Jarak tempuhnya nggak terlalu jauh. Lawannya ringan. Menurut logika pasti bisa menang. Lattaba'uka, niscaya mengikuti mereka orang-orang munafik pada engkau Muhammad. Jadi kalau diumumkan berperang membela agama Allah, lawannya lah lemah itu, wah perkiraan menang itu. Dan jarak tempuhnya nggak terlalu jauh, mereka pasti akan ikut. Walakin akan tetapi ba'udat jauh alaihim atas mereka opo asyukkotu bepergian. Tetapi untuk perang Tabuk ini jarak tempuhnya sangat jauh sekali. Wasayahlifuna dan akan sumpah mereka billahi pada Allah. Lawis tatokna niscaya jika kuat kita, la kharajna niscaya keluar kita, ma'akum beserta kalian. Nah, orang-orang munafik itu ketika menurut perhitungan musuhnya terlalu kuat, apalagi jarak tempuhnya sangat jauh, pasti mereka cari alasan. Mereka sumpah-sumpah dan mengatakan kalau aku mampu, aku pasti keluar bersama dengan kalian. Wah maaf, saya itu nggak bisa berarti saya lagi sakit, lagi meriang, wes ada aja alasannya. Yang membuat mereka tidak ikut perang. Kenapa? Diperkirakan tidak bakal menang, jarak tempuhnya itu jauh dan sangat berat sekali. Yuhlikuna merusak mereka anfusahum pada diri mereka. Jadi apa yang mereka lakukan itu sama dengan merusak kepada dirinya sendiri. Mereka pilih tetap di rumah, berani bohong itu. Itu sama dengan dia merusak kepada dirinya sendiri. Wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui siapa Allah. Innahum sesungguhnya mereka lakadzibun orang-orang yang dusta. Allah itu tahu kalau mereka itu dusta. Jadi orang yang munafik itu mereka cari yang enteng-enteng saja. Yang sekiranya menguntungkan. Mereka tidak berani dengan hal-hal yang berat, yang tidak menguntungkan pada pribadinya. Kalau toh berat perintahnya itu, mereka pasti cari alasan. Nah kita jangan seperti mereka. Kita jadi orang iman betul-betul lahir batin. Kalau agama memanggil, siap. Tanpa ada alasan. Ketika dia mondok, pengen tugas. Pengen jadi mubalik. Bahkan belum saatnya atau kemampuan belum mendukung. Tapi ngengkel pengen dan tugas. Pengen tes. Alah setelah lulus dari Kertosono misalnya, dilihat kok surat tugasnya nggak seperti yang dia inginkan. Loh lah kok kesini? Dia sengaja ngumpet di jeding misalnya, nggak keluar-keluar. Sampai acara deran selesai, dia baru keluar. Loh kok saya nggak dipanggil tadi? Kok saya ditinggal? Berarti aslinya alasan nih. Podo kali ini tunggal ini, sawak nih. Sawaun. Afa memaafkan. Sopo Allah. 5 karena apa? Azinta memberi izin kaum Muhammad. Lahum pada mereka. Hatta yatabayyana sehingga jelas. Laka bagi engkau Muhammad, sopo aladzina orang-orang, sodaku yang benar mereka.
benar apa yang dia ucapkan. Wa ta'lama dan mengetahui engkau Muhammad al-kadzibin pada orang-orang yang dusta. Muhammad, Allah memaafkan kamu. Kenapa? Kamu beri izin kepada mereka-mereka. Tidak ditabayun dulu. Apakah mereka itu benar ataukah mereka itu dusta. Harusnya kan ditabayun dulu. Kenapa kamu tidak ikut perang? Ada apa? Ada apa? Diurus dulu. Nah, apa yang Nabi lakukan ini ya ditegur oleh Allah. Harusnya kalau beri izin itu ya dilihat dulu, dicek beneran, apakah benar apa yang dia sampaikan. Langsung diizini gitu. Lah ini mansuh. Nasihnya surat An-Nur ayat 62. An-Nur ayat 62. Maksudnya itu ya ada ya terserah Nabi. Kalau di Nur itu bunyinya fa'idzas ta'dzanu kalibati syani fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Jadi ketika mereka itu minta izin kepada engkau Muhammad karena keperluan mereka ya silakan. Kasihlah izin dia. Orang yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Allah Maha Pengampun juga Maha Sayang. La yasta'dzinuka tidak minta izin kepada engkau Muhammad. Tidak minta izin pada engkau Muhammad. Sopo alladzina orang-orang. Yu'minuna yang beriman mereka. Billahi pada Allah. Wal yaumil akhir dan pada hari akhir. Ayyujahidu bahwa berperang mereka, berjuang mereka, membela mereka, bi amwalihim dengan beberapa harta mereka, wa anfusim dan diri mereka. Jadi kalau dia itu betul-betul iman kepada Allah dan hari akhir, kalau diperintah berperang dengan harta dan dirinya, mereka tidak akan minta izin. Tidak akan. Mereka berangkat budal-budal tanpa ada alasan. Wallahu dan Allah alimun mengetahui bil muttaqin dengan orang-orang yang takwa. Allah tahu siapa orang-orang yang takwa. Jadi kalau udah urusan agama, kita nggak boleh ngikuti dengan logika. Soalnya agama itu ya, saya sampaikan tadi, ada yang ahabba, ada yang kariha. Ada yang mansat, ada yang makroh. Bahkan ada atharotin alaika. Kalau dia orang yang faham, itu imannya kuat, ketika ada panggilan untuk berperang membela agama Allah, dengan diri dan tenaganya, mereka tidak akan minta izin. Berangkat itu. Tidak akan alasan. Nah, kita pun juga sama sebenarnya. Seperti yang ada ini. Kalau kita betul-betul iman kepada Allah dan hari akhir, kita tidak eman-eman untuk berjuang
membela agama Allah dengan harta dan dirinya. Ketika itu untuk sabilillah, lillahi kalimatillahi ulya, mereka lakukan itu. Walaupun dirasa berat. Memang ya terkadang saudara, terkadang itu sesuatu yang kita tidak suka, hati kita ada protes, padahal itu baik untuk kita. Atau sebaliknya, terkadang sesuatu yang kita suka, wah dah, tanpa pikir panjang langsung mereka berangkat. Padahal itu jelek untuk dia. Makanya kalau dalam ayat lain diterangkan begini, ayat lain itu. Asa antakrahu syai'an fa khairun lakum. Bisa jadi yang kamu benci justru baik untuk kamu. Dan bisa jadi yang kamu suka, wa asa an tuhibbu syai'an fa syarrun lakum. Yang kamu itu suka jelek untuk kamu. Ada cerita orang mau pergi ke suatu tempat, naik pesawat terbang. Harus pindah pesawat. Berarti dia tiketnya harus double itu. Ketika terbang, terus sudah di bandara, untuk pindah ke bandara yang lain. Dila ada satu hal yang buat kita membuat tidak suka. Dila anaknya rewel, nggak mau terbang, apapun pokoknya nggak mau. Akhirnya pesawatnya terbang. Berarti tiketnya itu hangus. Wah, marah-marah dia. Bahkan anak yang nggak mau terbang itu dimarahi betul, dicaci, dimaki itu. Nah, terpaksa keluar dana lagi, beli pesawat yang berikutnya. Setelah sampai di tujuan, ditanya, loh kok kamu masih hidup? Heran, loh emangnya ada apa? Pesawat yang kamu tumpangi itu meledak, mati semuanya. Baru nyadar dia. Oh ternyata ketika anak saya rewel gak mau berangkat itu, Allah menyelamatkan saya. Andai kan tadi lancar naik pesawat itu, udah selesai. Ikut meledak, ikut mati itu. Makanya ini perlunya kita harus selalu husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Makanya kalau dari pengaturnya kok perintah yang kita tidak suka, kita husnudzon, oh ada apa ini? Ada sesuatu. Samina wa ta'na, pasti ada hal yang baik ini. Nah. Jadi yang dominan, yang berperan adalah kefahamannya. Kalau iman kepada Allah dan hari akhir, yakin betul apapun itu perintahnya, dia nggak akan alasan untuk minta izin. Sekarang apabila di dalam jamaah misalnya mau bangun masjid, memerlukan pembelaan dari jamaah, tidak eman-eman untuk menyisihkan hartanya agar masjid segera jadi. Itu adalah milik kita yang sebenarnya. Berjuang sekarang dengan dulu itu lain. Kalau dulu kan berjuang dulu itu berperang taruhannya adalah nyawa. Sekarang ketika kita untuk pembelaan itu diserahkan sebagian kecil, lainnya masih banyak itu. Padahal kalau kita membela agama Allah dengan harta kita, janji Allah pasti akan diganti. Dijoli karo Gusti Allah itu. Makanya kita nggak boleh selalu mengandalkan pada akal kita. Ini agama, ya sudah. Orang-orang munafik itu mereka punya anggapan bahwa orang iman itu mereka tertipu oleh agamanya. Ghara alaihim dinuhum. Jadi agama itu menipu kepada mereka. Karena apa? Orang munafik itu mereka pakai logika. Cari mana yang menguntungkan dia. Kok menguntungkan berangkat. Wah, gak dapat keuntungan. Mereka alasan. Pakai logika. Orang iman tidak. Makanya dianggap
mereka orang iman itu tertipu oleh agamanya. Kok mau-maunya dia mentaati kepada pengaturnya yang secara dunia itu derajatnya lebih pol dia. Nah, beda, agama itu beda. Makanya kefahaman kita pupuk betul. Kefahaman yang kuat, yang mantap itu, sehingga hidup kita ini ya memang diniati untuk memperjuangkan agamanya Allah. Innama yasta'dzinuka, ini tidak mansuh ya. Tidak mansuh ayat ini. Di Mangkol itu tidak mansuh. Karena ini kan mengenai tentang perilakunya orang-orang munafik. Ini wong iman tenanan kepada Allah hari akhir, ketika diperintah untuk berjuang membela agama Allah dengan harta dan tenaganya, mereka tidak akan minta izin, berangkat sudah. Kalau pepatah itu rindik asu digite, udah berangkat sudah tanpa mempertimbangkan perintah Allah Rasul, berangkat sudah. Innama yasta'dzinuka, sesungguhnya minta izin pada engkau Muhammad, sopo alladzina, orang-orang, la yu'minun, yang tidak beriman mereka, billahi, pada Allah, wal yaumil akhir, pada hari akhir. Dia yang minta izin untuk tidak ikut berperang dengan harta dan tenaga itu adalah orang-orang yang tidak iman kepada Allah dan hari akhir. Kefahamannya tipis. Sing dipikir urusan dunya. Wartapa, dan ragu-ragu. Apa kulubum, beberapa hati mereka. Hati mereka itu ragu. Mereka tidak percaya dengan janji-janji yang Allah. Tidak percaya dengan pertolongan dari Allah. Fahum, maka mereka, orang-orang munafik yang tidak iman itu, fi raibim, di dalam ragu-ragu mereka, ya taraddaduna, bolak-balik mereka. Mereka itu bolak-balik dalam kebingungan. Syak, ragu-ragu. Jadi kalau berjuang itu mereka udah mikir dulu. Wah, menguntungkan enggak ya? Ada pertolongannya enggak ya? Jadi malah pikiran dunia itu. Enak aja aku diperintah untuk beramal soleh. Padahal 1 jam aja kalau saya kerja itu berapa gajinya loh. Mikir gaji dunia. Ganjaran itu ya bahkan khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ganjaran dipikir kalau itu iman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kalau munafik, sih dipikir urusan dunia. Mereka bingung, ragu-ragu, nggak percaya. Masa toh kita akan dapat pertolongan? Tidak mungkin itu. Nah, masa tadi logika yang mereka andalkan itu bukan kefahamannya. Memang dia itu orang munafik, selalu ragu. Walau aratu, dan jika menghendaki mereka al-khuruja, pada keluar, la'atu, niscaya siap-siap mereka bersiap mereka lahu, untuk keluar, udatan, pada persiapan. Jadi kalau memang mereka itu niat untuk berjuang, mesti ada persiapan. Udah mau, kalau perang zaman dia, nyiapkan peralatannya, yang dibawa apa, kendaraannya, disiapkan semuanya. Memang udah niat untuk berperang. Kalau sekarang ya, udah jaga kesehatannya untuk ikut berjuang membela agama Allah. Disiapkan betul. Ya dijamoni barang. Walakin, akan tetapi, kariha, benci, sopo Allah
imbi'athahum pada bangkitnya mereka atau keluarnya mereka. Tapi Allah itu enggak suka kalau mereka bangkit ikut dalam peperangan. Fathabatahum, maka ngendon-ngendoni sapa Allah pada mereka, maka apa ngendoni itu? Melemahkan. Nek cara-cara ngesetake keset itu enggak ada persiapan maksudnya. Wakil dikatakan uqudu, duduklah kalian ma'al qaidin, beserta orang-orang yang duduk. Jadi kalau memang mereka niat untuk berjuang, keluar membela agama Allah, pasti mereka ada persiapan. Pasti itu. Siapkan tenaganya, mungkin perbekalannya. Tapi enggak memang Allah enggak suka kalau mereka bangkit untuk berperang. Makanya Allah buat mereka itu males, enggak mau persiapan. Bahkan dikatakan, uqudu ma'al qaidin, kamu di rumah sajalah. Terus gak niat bedal perang itu. Dilala ya ada saja alasannya mulet sampai gak ikut dalam peperangan. Karena apa? Lau kharaju, jika keluar mereka, fikum di dalam kalian, mazadukum, tidak menambah mereka pada kalian, illa kecuali khobalan, pada kerusakan. Karena apa? Kalau mereka ikut keluar, ikut berperang, dan ini kerusakan itu. Mereka tidak menambah kecuali kerusakannya, malah mempengaruhi kepada yang lain. Yang semula semangat jadinya malah nggak semangat lagi. Karena diprovokasi oleh dia, dipengaruhi oleh dia. Wala audha'u, dan niscaya menjatuhkan mereka, khilalakum, pada sela-sela kalian, atau meletakkan mereka. Jadi walaudhu bisa menjatuhkan, meletakkan mereka, khilalakum, pada sela-sela kalian. Mereka ada di antara kalian. Yabghunakum, mencari mereka pada kalian, al-fitnata, pada kerusakan. Jadi mereka itu mencari kerusakan untuk kalian, yang mempengaruhi. Mereka mengadu domba, memfitnah. Wa fikum, dan di dalam kalian, sama'una, orang-orang yang mencari pendengaran, lahum, untuk mereka orang kafir. Justru kalau mereka ikut, itu malah bisa merusak tatanan itu. Mereka sebagai spionnya orang-orang kafir. Ada hal-hal, mungkin kelemahan orang iman, itu langsung mereka WA kepada orang kafir. Ini. Nah, jadi rahasianya itu malah disampaikan kepada orang-orang kafir. Dia mendengarkan kabar-kabar apa untuk disampaikan kepada orang-orang kafir. Itulah mengapa Allah sengaja membuat mereka tidak ikut perang. Allah buat mereka itu malas. Nah, kenapa? Kalau keluar itu, bukannya menambah kekuatan, tapi justru malah menambah kerusakan. Yang sudah semangat, terus dipengaruhi. Kamu kok mau perang itu loh. Istrimu lo cantik. Anakmu masih memerlukan kamu. Nanti kalau mati gimana? Nanti siapa yang ngerawat anak kamu itu? Pokoknya diprovokasi terus itu. Dikendoni, dipengaruhi itu. Ini gue lakukannya wong munafik. Wallah, dan Allah alimun, mengetahui bidzalimin, pada orang-orang yang zalim. Allah itu tahu siapa orang-orang yang zalim, yang ngani ngoyo. Dengan mereka itu menjadi mata-matanya orang kafir, menyampaikan kabar-kabar kepada orang-orang kafir, cari berita untuk disampaikan pada mereka itu, Allah itu tahu. Allah ngerti itu.
Jadi berjuang itu ya total sudah. Orang iman yang paham betul berjuang total. Dengan harta, dengan tenaga, semua dikerahkan itu. Apa tujuannya? Untuk meraih surga yang tinggi. Apa yang diberikan untuk agama Allah, kalau Allah paling umur panjang, akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Para bapak, para ibu, para jamaah semuanya, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, bisa memotivasi kepada kita untuk semangat memperjuangkan pada agamanya Allah. Tidak eman-eman kalau untuk berjuang agamanya Allah. Harapannya untuk mendapatkan tingkatan derajat yang tinggi nanti di surga. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان